Pak Ros, 30 tahun Pak Ros. Apa pelajaran yang bisa diambil dari rekan-rekan yang masih aktif? Ya, artinya dia harus apa ya, pengen itu yang pertama itu sikap dulu ya diperbaiki, karena sebaik apapun orang, sepintar apapun orang, kalau nggak punya sikap tanggung jawab nggak bakalan. Jadi kadang pintar bisa jadi pinteran orang gitu, artinya sikapnya dulu. Setelah sikap ada, apapun yang dilakukan, mau 5S perbaikan mesin, pasti tanggung jawabnya ada. Itu yang paling ditekankan ya, semuanya itu dari situ, sikap. Pesan-pesan buat saya Pak Ros, buat Adit HSE. Ya, pesannya gini, bersihkan hati ke semua orang, jangan jelek hati. Itu akan mengantarkan kita ke jalan yang lebih mudah, lebih gampang, dan lebih maju. Penting bersih hati. Jadi artinya gini, orang sholat kalau nggak bersih hatinya berarti nggak mencegah perbuatan keji dan munkar, karena dari sholat itu artinya mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau orang masih dia sholat tapi suka membenci orang, hatinya nggak bersih, itu baru mendirikan sholat, bukan sholat. Maka inti utama adalah bersih hati. Semua akan mempermudah segala sesuatu. Rizki, usaha, segala macam itu berawal dari kebersihan hati. Bahkan sampai penyakit pun berdasarkan dari jelek hati. Nah itu artinya bersih hatilah ke semua orang. Jangan sampai sholatnya hanya gerakan saja. Betul, jangan baru mendirikan sholat, kita harus sholat. Sholat itu artinya mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita jelek, masih jelek hati, jelek perbuatan, jelek ucapan. Ucapan itu artinya bukan kerasnya omongan, tapi petuahnya ngejak jelek apa enggak gitu. Kalau misalnya ngejak jelek ya itu artinya nggak mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah tujuan sholat itu kan itu. Kalau orang masih pikirannya, hatinya masih menjelekkan orang, terus masih iri pada orang, terus segala macam hianat sama orang, itu baru mendirikan sholat itu. Suka sholat. Kalau saya pesan ke Pak Ros, Ya, sehat betul. terus Bapak. Amin, 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 amin. Saya pesan lagi sekali lagi pesannya ya, jangan putus komunikasi walaupun sudah terputus dengan pekerjaan, komunikasi dan silaturahmi tetap jalan. Itu karena apa? Akan memudahkan juga rezeki, karena rezeki itu ada jalan, ya, ada syariatnya. Kalau kita berbentuk rezeki itu antara orang dengan orang, ya kan. Kalau terputus dengan hubungan susah rezekinya. Apalagi benci. Saya dari Pak Adit misalkan, benci ada clash dengan Pak Adit. Tiba-tiba saya itu perlu dengan Pak Adit, yang ada dari Pak Adit bingung kan? Ya rezeki kita terputus di situ. Nah makanya kita harus baik terhadap siapapun. Ke semua makhluk itu bukan hanya manusia doang kan, hewan, tumbuhan, bahkan mesin juga kan itu makhluk ya. Luas. Kendaraan itu makhluk mati tapi bergerak gitu kan. Ya. Terima kasih Pak Ros pesan-pesannya, silaturahmi, komunikasi tidak putus, insya Allah kita berteman terus, saling nasihat menasehati, saling mengabarin. Amin, itu tujuan utama. Tujuan utama manusia di situ sebenarnya kan, manusia itu kan berlomba-lomba untuk kebaikan. Sampaikanlah kebaikan itu walaupun pahit. Saya ke orang utility kadang sampai pahit, misalkan ngomong suka, karena dalam kondisi tertentu orang yang baru masuk tuh dengan tipe yang berbeda-beda ke sini. Cara penyampaian mereka itu juga berbeda-beda. Artinya ya kita nggak mungkin harus kerja ini dengan ini. Itu harus menyesuaikan. Makanya saya suka ngomel. Tapi walaupun saya ngomel, hati saya bersih enggak. Karena betul saja. Karena punya tujuan. Istilahnya gini, kalau kita mau masuk ke tingkat orang yang tukang mabok-mabok, kita harus frekuensinya samakan dulu. Kita seolah-olah seperti orang tukang mabok dulu supaya bisa masuk. Karena apa? Kalau di situ tukang mabok terus misalkan kiai masuk nggak bakalan diterima. Masuk dulu baru diarahkan gitu. Ya, lamun kasar nama ya. Mun asupan gelang ya geloan heula gitu.
supaya masuk lah mau jelema bener mah jeung nu gelo ngaji Iya. dari sangana jelema teh kayak geloan lah bisa asup. Samain bahasa Nah, frekuensi dulu. frekuensinya samain dulu. Makanya kadang-kadang kalau meeting saya siapa nih yang diajak meeting? Si A, si B, ya oh frekuensinya begini, samain dulu frekuensinya biar kita sejalan dulu dengan mereka. Kalau enggak ya bertolak belakang lah gitu. Iya. Makanya alhamdulillah seorang utility itu saya merasa kehilangan sekarang utility sama mesin-mesin utility itu ya kehilangan karena saya kasar kata peran serta lah di dalamnya dari mulai nol sampai ke sekarang. Tapi alhamdulillah sekarang utility dari sisi usahanya jalan, ya dari sisi perilakunya udah mulai baik, bagus gitu. Itu hadir Saya tahun 95, bayangan 95, 55 30 tahun. 30 tahun sampai sekarang. Banyak sekali yang dilalui, tapi kayak cepat waktu itu ya Pak. Waktu kayak cepat, andaikan kita tadi cepat itu kalau kita segala sesuatu itu mencintai dan pekerjaannya, artinya tanggung jawabnya adalah. Kalau enggak terasa lama. Banyak orang yang di sini beberapa tahun ingin keluar, berarti dia pasti di sini terasa lama walaupun seminggu. Jadi beban ya Pak. Jadi beban karena hatinya nggak sefrekuensi. Misalkan contoh sefrekuensi gini, aturan di sini gini, orang di sini nggak mau ngikutin, ya artinya bertolak belakang. Ya kalau kita ikutin aja dengan aturan. Contoh saya ke rumah Pak Adit, aturan yang gini saya harus ngikutin aturan Pak Adit gitu kan. Ya kalau misalkan di dalam nggak boleh merokok, di luar nggak boleh merokok, ya kita ikutin. Jangan mentang di situ karena aturan tiap-tiap perusahaan itu berbeda. Nah kalau kita nggak ngikutin ya wayahna lah. Nah, aturannya kia gitu kan. Jadi yang salah siapa? Ya perusahaan mah udah punya aturan gini-gini. Dasar kata gini, perusahaan itu yang butuh kita apa perusahaan sih? Sebenarnya kita. Perusahaan mah hilang satu mau nyari orang lebih pintar banyak, duitnya juga ada, mau nyari kalau kita coba misalkan kita ternyata bertahan ya kalau kita sebertahannya kita seberapa jauh karena kita ketergantungan pengen cari duit apa gitu kan. Kalau perusahaan mah ya udah lu kalau nggak mau udah antri di belakang tuh karena terhalang aja sama kita. Kalau kita ogah-ogahan ya udah berhenti aja, kasihan yang lain tuh terpentok ya itu yang ininya. Itu juga yang sering saya sampaikan ke anak-anak. Perusahaan akan tetap terus jalan. Iya. Kamu kecelakaan kerja nih, kamu meninggal dunia amit-amit karena nggak berhati-hati, perusahaan akan jalan, dapat penggantinya kamu. Iya. Jadi hati-hati kerja. Benar itu harus hati-hati. Artinya karena kita yang butuh. Nah, Dan artinya keluarga butuh kalian. betul. Kedua, ini kan ada syariat hakikatnya. Kita syariatnya berusaha. Berusaha itu artinya mencari duit, salah satu jalannya di sini. Hakikatnya itu yang ngasih rezeki Allah kan. Iya, perantaranya lewat kita. Nah, rezeki itu berdasarkan apa yang diupayakan, prosesnya. Maka ketemulah halal atau enggak itu tergantung prosesnya, bukan duitnya halal, haram bukan. Duitnya prosesnya, cara memprosesnya. Tidak ada duit haram. Ya kan? Nggak ada duit haram. Yang haram itu adalah cara memprosesnya. Begitupun nggak ada anak haram. Nggak ada. Orang tuanya yang memproses. Berbuat haram. Itu. Makanya kita memprosesnya. Artinya kalau memprosesnya baik, maka hasilnya juga akan baik. Usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu kan. Kalau di sini niatnya kerja, masuk kerja doang. Yang penting mah kerja. Ya ingat hakikatnya. Ya udah seperti kayak gitu ya. Wayahna di duit nang itu manfaat di luar lagi. Nguap deui. Tapi duit kecil, makanya besar kecil itu relatif menurut saya. Karena apa? Berarti manusia itu hanya barokahnya. Duit kecil kadang bermanfaat, duit gede kurang malah. Nah itu berarti cara memprosesnya. Perlu diingat sesuatu itu ada syariat, ada hakikat. Kata Allah kan gini, kita disuruh berusaha. Perkara urusan hasil kami yang itu. Asal nilainya, pada nilainya kami. Soalnya itu manusia pengen saya gaji sekian, tapi nyatanya segini, ya kan? Nah kita kembali lagi ke hakikat ya. Berarti Allah mengasih rezeki itu gini melalui jalan orang, gitu kan? Melalui jalan orang.
Ya kalau kita pingin ada tambahan lagi ya mau ngotot-ngotot juga ke perusahaan, misalkan saya gaji segini pengen dinaikkan segini, kalau enggak mau. Ya itu manusia kan. Tapi kan Allah, kadang orang diam-diam aja bisa jadi naik karena Allah gitu kan yang menentukan nilainya. Iya. Itu Pak Det yang lurus. Masya Allah. Terus Ya. Oke, terima kasih Pak Det. Terima kasih. udah ngiten saya Ya. Pak. Hampura abdi ya Pak ya. Sami-sami. Ya Allah nuhun. Sami-sami. Support buat HSE, buat saya pribadi. Ya. Salam begitu Sami-sami. Pak Gali. Nah, salam, sampaikan nih salam saya ke Pak Gadi. Hmm. Itunya masalah. Ya. Ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.